Halo Gan, jadi kita di sini balik lagi ya ke channel gue. Jadi kita akan membahas cara mengoplos oli ditambah minyak goreng. Cara mengoplos oli ditambah dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng itu ada asamnya. Asam. Minyak goreng itu ada asamnya. Untuk mengurangi asam atau menetralisir, ada juga cara menetralisir, tapi kita akan mengurangi asam yang ada di minyak goreng, mengurangi efek negatif dari asam yang ada di minyak goreng. Untuk mengurangi efek negatif pada minyak goreng itu adalah dengan menambahkan oli gardan. Ya, dengan cara menambahkan oli gardan. Nah, untuk dosis dari minyak goreng yang aman untuk dipakai di mesin ya, migornya itu adalah kalau untuk 1 liter itu hanya bisa dipakai 5%-nya saja. Di bawah 5% atau 3%, jadi hanya 30 mili. Kemudian akan ditambah ke oli gardan. Usahakan gardannya itu menggunakan gardan yang GL4 saja. GL4 ini sifatnya tidak agresif. Kalau kalian memakai GL5 yang sifatnya agresif, kalau kalian menambahkan GL5 yang sifatnya agresif itu tidak disarankan, walaupun bisa tapi tidak disarankan. Nah, dari oli gardan ini adalah aditif. Ini di dalamnya terkandung aditif EP aditif atau EPA. Ada 3 bahan yang terkandung di EP. Yang pertama adalah sulfur, 2 fosfor. Fosfor tulisannya fosfor F ya. Pada sulfur jika tercampur dengan minyak goreng ya. Nah, ini hanya bisa dipakai 10 mili saja untuk 1 liter, atau sampai ya maksimal 20 lah. Jadi totalnya adalah 50 mili. Ini sudah aman ya, karena kalau kalian mencampur minyak goreng dengan sulfur, maka yang terbentuk adalah sulfurized minyak goreng. Jadi yang terbentuk adalah sulfurized
sulfurized migor. Terkadang di EP ada sulfurnya, terkadang juga ada yang pakai fosfor, tergantung dari komposisi bahan yang digunakan. Beda merek mungkin, beda ini ya, beda bahan ya. Sebenarnya sih ada 3, cuma gue lupa satu lagi apa. Ini kalau nggak salah sodium dah. Ini kalau nggak salah sodium. Yang ketiga ini kalau nggak salah sodium. Tapi kayaknya bukan sih. Kalau sodium kan itu sebagai pembersih ya. Sodium bukan sih kayaknya. Cuma gue yang nomor 3 ini gue lupa. Yang pasti sulfur sama fosfor. Jika lo campur minyak goreng sama sulfur, maka akan terbentuk sulfurized minyak goreng. Apakah ini aman? Ya ini aman, bos. Nah, yang jadi masalah ada ketika lo masukin sulfur ya. Masukin sulfur ke dalam oli. Tambah oli. Itu akan terjadi reaksi apa? Sebenarnya oli-oli zaman sekarang itu ada yang namanya low SAPS, low S, biasanya tulisnya low S. Oli-oli low S ini adalah oli yang berkualitas. Ini adalah oli yang berkualitas. Oli yang berkualitas ini diproduksi dari base oil yang berkualitas. Teorinya base oil yang berkualitas yang rendah sulfur itu kondisinya akan baik-baik saja. Pada kondisinya akan baik-baik saja. Jadi oli yang berkualitas atau base oil yang berkualitas itu jika dipakai di kendaraan itu akan baik-baik saja pada kondisi long mileage yang pemakaiannya bisa sampai 10 ribuan untuk di mobil ya, yang olinya full sintetik bisa sampai 10.000 klaimnya. Ini hanya klaim. Jadi kalau kita masukin sulfurized vegetable oil ya, yang tadi di awal ini, sulfurized minyak goreng ini, maka lo bakal dapat oli yang tidak berkualitas secara teori. Oli yang tidak berkualitas. Oli low S ini biasa diproduksi oleh kilang minyak yang dari Eropa atau dari mana gitu ya. Yang pasti bukan dari Rusia, dari Iran atau apa yang kualitas penyulingannya jelek. Oli low S ini
biasa diproduksi oleh perusahaan besar seperti Shell, terus dan lain sebagainya ya. Shell ini dikenal sebagai perusahaan yang menjual brand oil atau minyak manis. Jadi oli low S itu atau low sulfur itu biasa diproduksi oleh ada perusahaan-perusahaan lain yang besar ya, seperti Shell dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan yang menjual brand oil atau minyak manis. Perusahaan Shell ini juga menjual bensin yang rendah sulfur. Jadi selain bensin yang rendah sulfur, Shell juga bisa menjual oli yang low S juga, oli yang rendah sulfur atau oli yang rendah sulfur. Masalahnya kalau ini kan teori ya, masalahnya ketika dipraktekkan oli yang pakai sulfur justru lebih enak dibandingkan oli yang nggak pakai sulfur. Jadi kalau misalnya ada yang ngoplos minyak goreng tanpa dicampur dengan sulfur, itu kemungkinan punya potensi untuk merusak mesin. Untuk amannya sebaiknya menggunakan dicampur dulu ya di luar oli, jangan langsung dimasukin semua, dicampur di luar minyak goreng 30 ml, lalu oli gardan 10-20 supaya tercipta sulfurides minyak goreng. Jadi oli yang sulfurides minyak goreng jadi salah satu kekurangan dari oli ditambah sulfur itu adalah rusaknya TBN ya, TBN. Minyak goreng juga merusak, minggor juga merusak TBN. Kalau kalian fine aja sama rusaknya TBN itu ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Kalau kalian berpikir minyak goreng merusak TBN terus kalian cuek aja sih, itu nggak masalah juga, nggak ada masalah bos. Terus apakah ini merusak mesin? Apakah kedua ini merusak mesin? Ini tidak merusak mesin ya, ini tidak merusak mesin, tapi terkadang terjadi penumpukan kerak, kadang terjadi penumpukan kerak pada exhaust.
Ini teorinya. Terkadang juga pernah ada juga kejadian penumpukan kerak pada exhaust, tapi ada beberapa juga kasus ditemukan pada diesel ya. Pada diesel bensin yang rendah sulfur justru tidak terjadi penumpukan kerak pada exhaust. Kenapa? Karena TBN-nya bingung. Terkadang TBN tuh bingung. TBN itu total base number ya. TBN bingung harus ngapain. Apakah dia berpikir sulfur itu sebagai asam, atau apakah harus dinetralkan atau tidak? Dia tuh bingung kadang. Jadi sampai saat ini ya masih menjadi misteri ini masalah sulfur ini. Soalnya beberapa perusahaan yang ngejual no sulfur ya, nggak ada sulfur sama sekali, bensin yang nggak ada sulfur sama sekali, itu ternyata punya kesalahan juga gitu. Artinya di praktek terjadi penumpukan kerak pada exhaust. Nah, ini juga kadang terjadi pada solar atau biodiesel ya, diesel. Biasanya kalau dicampur sama oli yang bukan rekomendasi seperti oli sulfur yang ada EP-nya yang tadi gue bilang, antara Gardan, ATF atau CVT itu sama juga, dia mengandung sulfur juga, dia mengandung, kadang tergantung fosfor juga, tapi yang pasti dia mengandung EPA, extreme pressure additive. Nah, kadang ada juga yang ngoplos diesel dengan misalnya ATF lah ya. Secara teori seharusnya dengan bensin yang tanpa sulfur, low S ya, no S, yang no S itu malah terjadi penumpukan kerak. No S malah terjadi penumpukan kerak, dan ini ada banyak kasusnya di luar ya, penumpukan kerak pada exhaust. Tapi anehnya pada bensin diesel kalau ditambah ATF, dia malah pada prakteknya tidak terjadi penumpukan kerak. Jadi ini adalah apa yang terjadi kalau misalnya lo ngoplos oli, ngoplos minyak goreng, ngoplos bensin sama diesel ya, sama tambah EP, tambahin sulfur. Ini yang terjadi antara teori sama praktek. Nah, namanya manusia itu kadang suka salah ya, nggak ada yang sempurna. Mereka bisa nyiptain produk, tapi produknya juga kadang bisa jadi produk gagal ya. Contohnya pada diesel yang no S atau tanpa sulfur, itu terjadi di luar negeri, terjadi penumpukan kerak pada exhaust. Entah yang salah di mananya, entah di olinya, entah di dieselnya atau di campuran olinya gitu. Tapi di luar
terjadi ada yang namanya penumpukan kerak pada exhaust. Kalau tidak pada exhaust ini ada pada penumpukan keraknya ini ada pada catalytic converter CC. Terjadi penumpukan kerak. Jadi gitu. Jadi kalau nggak di exhaust, di CC-nya terjadi penumpukan kerak. Di catalytic converternya terjadi penumpukan kerak. Nah, jadi ini adalah yang biasa adalah ilmu umum ya. Ilmu umum itu adalah yang pertama ya. Oli yang bagus itu adalah oli yang rendah sulfur atau bensin yang rendah sulfur. Itu biasanya disebut dengan brand oil atau minyak manis yang dijual biasanya oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Shell dan perusahaan lainnya. Nah, secara teori oli yang rendah sulfur itu bagus, tapi ternyata pada prakteknya oli atau bensin yang kalau bensin pasti yang rendah sulfur bagus, tapi oli yang rendah sulfur itu terkadang dipertanyakan. Nah, di YouTube lain juga ada sih ya yang ceritain kalau oli secara praktek secara teori yang tidak memakai sulfur yang no S ya itu lebih bagus, tapi secara praktek ternyata lebih bagus menggunakan sulfurize ditambah ada kandungan sulfurnya atau ada kandungan EP-nya, kandungan EP aditifnya. Jadi beberapa analis udah buka suara kemarin ya beberapa bulan lalu ada oli mereka menyinggung masalah EP juga ya. Jadi mungkin lebih bagus kalau oli yang pakai EP, tapi mungkin yang dimaksudnya itu mungkin hanya untuk oli custom aja. Jadi oli yang untuk motor apa atau mobil apa yang digunakan tidak diproduksi secara massal ya pastinya ya. Hanya digunakan untuk orang-orang tertentu aja, jadi namanya custom oil. Jadi para yang udah ekspor itu udah ngomong juga ya masalah EP ya. Oli itu kadang bagusnya juga menggunakan sulfurize minyak goreng ini bisa dipakai di oli itu. Jadi kalau misalnya mau aman lo bisa ngoplos minyak goreng dengan sulfur. Akan tetapi asamnya itu tidak masih belum ternetralin ya. Ini cuma nambahin sulfur aja ke minyak goreng supaya dia tuh nggak terlalu efeknya nggak terlalu itu masif gitu. Efek negatifnya tidak terlalu masif. Kalau lo ngoplosnya kebanyakan itu biasanya ada kekurangannya juga. Intinya gitu, ada kekurangan ada kelebihannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya bos ya. Jadi gitu aja, sampai jumpa.